Halo, kembali lagi dengan saya Bermel Leo KBC. Video kali ini adalah lanjutan dari video yang kemarin. Di video yang kemarin kita membahas tentang nilai aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Dan pada hari ini kita akan lanjut dengan nilai aneka yang lain, yaitu komitmen mutu dan anti korupsi. Yang pertama, komitmen mutu. Konsep efektivitas dan efisiensi. Efektivitas adalah ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja, sehingga dapat memberikan kepuasan. Sementara efisiensi adalah penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. Nilai-nilai efektivitas organisasi. Efektivitas organisasi berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakannya. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Efektivitas organisasi tidak hanya diukur dari performance untuk mencapai target, rencana mutu, kuantitas, ketepatan waktu, dan alokasi sumber daya, melainkan juga diukur dari kepuasan dan terpenuhinya kebutuhan pelanggan atau customers. Nilai-nilai efisiensi organisasi. Efisiensi organisasi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Konsep inovasi. Pergeseran selera pasar, peningkatan harapan dan daya beli masyarakat, pergeseran gaya hidup, peningkatan kesejahteraan, perkembangan ekonomi, pengaruh globalisasi, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak bisa dipungkiri lagi, kita harus beradaptasi dengan perubahan tersebut hingga terbentuknya inovasi. Mutu. Menurut definisi yang dirumuskan oleh Götz dan Davis, mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau penggunanya. Apa itu TQM? Pergeseran selera pasar, peningkatan harapan dan daya beli masyarakat, pergeseran gaya hidup, peningkatan kesejahteraan, melibatkan perkembangan ekonomi, pengaruh globalisasi, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja. Tidak bisa dipungkiri lagi, kita harus beradaptasi dengan perubahan tersebut hingga terbentuknya inovasi. Quality management. Kita masuk pada materi yang berikut, yaitu anti korupsi. Sadar anti korupsi. Fenomena kehidupan yang mengandung kerusakan selalu ada kaitannya dengan korupsi. Misalnya, 1. Fenomena tentang kerusakan hutan atau lingkungan. 2. Fenomena tentang bangunan yang cepat rusak. 3. Fenomena penegakan hukum yang tidak dapat tegak dan berlaku adil. 4. Fenomena layanan yang lama, sulit, dan birokrasinya yang panjang. 5. Fenomena merebaknya narkoba. 6. Fenomena negara dengan sumber daya alam yang melimpah namun tidak dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, dan masih banyak fenomena yang lainnya. Pengertian korupsi. Apa itu tindak pidana korupsi?
yaitu tindak pidana ditambah korupsi. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio dan corruptus yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani, corruptio perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Menurut Robert Klitgaard, korupsi adalah diskresi atau monopoli tanpa adanya akuntabilitas. Tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Nomor Undang-Undang 20 Tahun 2001, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi yang terdiri dari 1. Kerugian keuangan negara. 2. Suap menyuap. 3. Pemerasan. 4. Perbuatan curang. 5. Penggelapan dalam jabatan. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. 7. Ratifikasi. Semua jenis tersebut merupakan delik-delik yang diadopsi dari KUHP Pasal 1 Ayat 1 Sub C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Niat, semangat, dan komitmen anti korupsi. Kesadaran anti korupsi Anda yang telah mencapai puncak tertinggi akan menyentuh spiritual accountability Anda. Apalagi ketika menyadari bahwa dampak korupsi itu tidak sekedar kerugian keuangan negara, namun ada kaitannya dengan kerusakan kehidupan. Spiritual accountability akan selalu ingat pada perjanjian dengan Tuhannya, yaitu 1. Merupakan tujuan hidup, dan 2. Kesadaran bahwa hidup mereka harus dipertanggungjawabkan. Komitmen integritas, yaitu saat Anda telah mencapai kesadaran anti korupsi secara menyeluruh dan utuh, maka hal tersebut tidak hanya sampai menjadi semangat, namun akan terus bergerak hingga menjadi komitmen integritas. Anda sudah melangkah lebih jauh, bukan sekedar menghindar, namun mencari solusi terhadap fenomena korupsi. Indonesia bebas dari korupsi. Level komitmen Anda yang semakin tinggi akan memudahkan untuk mendapatkan impian Indonesia yang bebas dari korupsi. Indonesia dengan budaya integritas yang tinggi. Kemudahan tersebut diperoleh karena sebelumnya telah mendapatkan hakikat atau makna dari upaya pemberantasan korupsi. Sekian pembahasan saya mengenai nilai-nilai aneka komitmen mutu dan anti korupsi sebagai pelengkap video pembahasan 3 nilai aneka yang telah kita bahas kemarin. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.